Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul videonya, kali ini saya akan membahas mengenai kebudayaan di daerah Bima. Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas daerah Bima diperkirakan mencapai 4.870 km persegi atau sepertiga luas Pulau Sumbawa. Batas wilayah Bima adalah di sebelah barat berbatasan dengan daerah Dompu, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Hampir 70% wilayah Bima terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Adapun keadaan tanah di daerah pesisir Bima banyak yang menjorok ke dalam, sehingga daerah Bima dikelilingi laut dengan banyak teluk seperti Teluk Sanggar, Teluk Bima, dan Teluk Wawarada. Kondisi geografis yang demikian menyebabkan sebagian masyarakat Bima memiliki mata pencaharian sebagai petani dan juga sebagai nelayan. Berbicara mengenai Bima, pembahasan yang menarik untuk dikupas adalah mengenai kebudayaannya. Bima memiliki banyak sekali kebudayaan yang masih berkembang di masyarakatnya sampai sekarang. Adapun beberapa kebudayaan Bima yang akan saya bahas adalah yang pertama, bahasa, yang kedua, rumah adat Bima, yang ketiga, pola perkampungan masyarakat Bima, yang keempat, mata pencahariannya, yang kelima, teknologinya, yang keenam, keagamaan, dan yang terakhir adalah tradisi Bima. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bahasa. Orang Bima juga dikenal dengan sebutan orang Bojo. Nah, orang Bojo memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Bojo yang digunakan sebagai bahasa daerah di dalam kesehariannya. Nah, adapun beberapa contoh bahasa Bima ataupun bahasa Bojo yang adalah yang pertama, Unehaba yang artinya apa kabar. Kemudian jawabannya adalah Haba Tahopa yang artinya kabar baik, Haba Ihake yang artinya kabar buruk. Kemudian percakapan yang kedua, Chou Ngarata yang artinya siapa namamu. Kemudian jika kita ingin menjawab secara sopan, kita bisa menggunakan unsur manda sebagai arti dari kata saya. Kemudian jika kita lebih tua dari orang yang bertanya, kita bisa menggunakan kata nahu. Nah, contohnya Ngaramada Mardatul Janah yang artinya nama saya Mardatul Janah, bahasa sopannya. Kalau bahasa tidak sopannya bisa menggunakan nahu Mardatul Janah yang artinya saya Mardatul Janah. Kemudian percakapan yang ketiga, Takbe Umata, di mana rumah Anda? Jawabannya Umamada Akambojo atau Umanahu Akambojo yang artinya rumah saya di Bima. Kemudian contoh percakapan yang selanjutnya adalah Doutatbe yang artinya orang mana. Kemudian jawabannya adalah Mada Dou Sangyang yang artinya saya orang Sangyang. Seperti itu. Yang kedua adalah rumah adat Bima. Di Bima terdapat satu bangunan tradisional yang kelestariannya masih dijaga hingga sekarang. Namanya Umalengge. Diketahui bangunan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi ciri khas suku Bojo atau Bima. Dari namanya sudah tergambar bagaimana uniknya bangunan tradisional tersebut. Umalengge. Uma yang berarti rumah dan lengge yang berarti mengerucut atau pucuk yang menyilang. Dari model bangunannya, secara umum struktur Umalengge berbentuk kerucut setinggi 5-7 cm dengan menggunakan 4 batang kayu sebagai tiang penyangga. Sementara pada bagian atapnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan alang-alang yang sekaligus menutupi 3/4 bagian rumah sebagai dinding dan memiliki pintu masuk di bagian bawah atap. Di bagian dalam terdapat langit-langit atau tajak uma yang terbuat dari kayu lontar, serta lantai sebagai alasnya yang terbuat dari kayu pohon pinang atau pohon kelapa.
Pada tiang rumah juga digunakan kayu sebagai penyanggah yang fungsinya sebagai penguat setiap tiang-tiang umalengge. Umalengge sendiri terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dipergunakan untuk menerima tamu dan kegiatan upacara adat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus dapur. Sementara pada lantai ketiga digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti padi dan lain-lain. Meskipun keberadaannya sebagai tempat tinggal, namun umalengge kini tak lagi digunakan oleh warga Bima seperti fungsinya. Namun fungsinya telah dialihkan menjadi tempat penyimpanan gabah padi dan juga telah digunakan sebagai situs wisata sejarah tradisional Bima. Yang ketiga, pola perkampungan masyarakat Bima. Desa-desa di Bima merupakan satu kesatuan administratif. Desa-desa itu berada di pinggir jalan, tepi sungai, pesisir pantai, dan tepi gunung. Batas desa seringkali adalah tanah pertanian dari penduduknya, atau batas alam. Masyarakat desa umumnya memiliki tanah pengembalaan dan ladang sawah yang sangat luas. 4. Mata pencaharian. Masyarakat Bima umumnya hidup dari hasil pertanian ladang dan bercocok tanam di gunung ataupun di sawah. Adapun tanaman yang biasanya ditanam adalah jagung, kacang tanah, padi, kedelai, bawang merah, kacang hijau, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dalam pertanian, masyarakat Bima juga mengenal sistem subak yang dipimpin oleh seorang panggawa yang berperan sebagai pembantu kepala desa dalam bidang pertanian. Adapun mata pencaharian lain dari masyarakat Bima juga berupa menjadi nelayan, berternak, dan berburu, dan juga pedagang. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi yang berkembang di Bima saat ini hampir sama dengan teknologi yang berkembang di Indonesia. Namun di Bima memiliki satu teknologi yang secara khusus berasal dari daerah Bima, yaitu teknologi pembuatan lopi atau kapal. Teknologi pembuatan lopi atau kapal ini di daerah Bima, khususnya daerah Sangiang Darat, sudah ada sejak masa lampau. Pembuatan kapal ini tidak memanfaatkan teknologi modern dalam pengerjaannya. Para pembuat kapal hanya mengandalkan pengetahuan dan teknologi pembuatan kapal dari masa lampau. Jenis kebudayaan yang selanjutnya adalah tradisi. Masyarakat suku Bima memiliki banyak sekali warisan leluhur yang masih terpelihara dan terus dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini. Berikut ini ada beberapa tradisi unik dari suku Bima yang masih dilakukan, yaitu yang pertama rimpu. Rimpu merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima yaitu tembenggoli. Cara pemakaiannya yaitu membutuhkan 2 lembar kain. 1 lembar kain yang pertama dililitkan ke kepala dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah bagi wanita yang sudah menikah. Adapun bagi wanita yang belum menikah hanya menyisakan bagian mata saja, atau dinamakan dengan rimpu cili. Lalu sisa kain yang kedua dikenakan sebagai bawahannya dengan cara melipatkan kain di pinggang hingga ke bawah seperti penggunaan kain sarung pada umumnya. Konon, tradisi berbusana ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Bima dan masih tetap eksis hingga sekarang. Tradisi yang kedua adalah tenun tembenggoli. Pada zaman dahulu, para wanita dari suku Bima diwajibkan memiliki keahlian dalam menenun. Keahlian menenun ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak sejak usia belia oleh para ibu mereka, dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya hingga kini. Salah satu hasil kain tenun tradisional khas Bima adalah tembenggoli. Bagi masyarakat Bima, sarung tenun tembenggoli ini adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan hingga kini. Sarung hasil tenunan ini sangat cantik dan berkualitas. Jika dipakai saat panas, dapat menyerap keringat dan mampu menurunkan suhu badan
dan jika dipakai saat dingin juga bisa menghangatkan. Tak heran harga tembeng goli ini bisa mencapai jutaan rupiah tergantung kerumitan membuatnya. Tradisi yang selanjutnya adalah peta kapanca. Salah satu tradisi yang masih berjalan saat ini di tengah masyarakat suku Bima adalah peta kapanca. Peta kapanca adalah ritual khusus bagi calon pengantin wanita suku Bima sebelum menikah. Ritual peta kapanca dilakukan 1 hari sebelum prosesi akad atau pesta pernikahan. Pada ritual ini, kapanca atau daun pacar yang sudah dihaluskan akan ditempelkan di kedua telapak tangan calon pengantin wanita secara bergilir oleh ibu-ibu pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Makna filosofis dari tradisi peta kapanca ini yaitu daun pacar yang dilumatkan dan ditempelkan pada kedua telapak tangan sang calon pengantin wanita sebagai simbol bahwa sebentar lagi calon pengantin wanita tersebut akan menjadi seorang istri dari calon pengantin pria yang sudah meminangnya. Hingga kini, tradisi ini masih terus dipertahankan oleh masyarakat suku Bima. Tradisi yang selanjutnya adalah tradisi Mboloweki. Dalam bahasa Bima, kata Mbolo bermakna bundar atau melingkar, sedangkan Weki bermakna kumpulan, kerumunan, atau sekelompok. Dalam arti sederhana, Mboloweki berarti sebuah musyawarah di antara lingkungan keluarga atau kegiatan berkumpul yang dilakukan untuk tujuan mempererat hubungan antar keluarga. Tradisi Mboloweki biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara penting dari sebuah keluarga suku Bima, misalnya acara pernikahan. Dalam tradisi Mboloweki pada persiapan acara pernikahan, perwakilan keluarga yang hadir akan memberikan bantuan berupa uang ataupun beberapa kebutuhan kepada keluarga yang akan menyelenggarakan hajatan untuk membantu persiapan acara pernikahan tersebut. Kebudayaan yang selanjutnya adalah keagamaan masyarakat Bima. Kepercayaan asli orang Bima disebut sebagai Parenobongi, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sampai sekarang, masyarakat Bima masih ada yang percaya terhadap roh-roh nenek moyang tersebut. Ada juga yang masih menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan lain sebagainya. Sampai sekarang tercatat masyarakat Bima memiliki beragam kepercayaan, yaitu menganut agama Islam sebagai mayoritasnya, kemudian ada juga yang menganut agama Kristen, agama Hindu, dan juga ada sebagian pendatang yang menganut agama Konghucu. Jadi, itu dia beberapa kebudayaan dan tradisi dari masyarakat Bima yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali tradisi unik dari masyarakat Bima yang belum termuat dalam video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.